balik lagi di channel aku, Vina Fan. Nah, kali ini itu spesial banget. Kenapa? Karena hari ini aku mau unboxing play gold button aku yang baru aja datang setelah 3 bulan menunggu. Yes, 3 bulan lebih aku menunggu karena ternyata ada kesalahan teknis. Apa itu? Nanti aku mau ceritain. Mana sini gold play buttonnya? Aku mau megang, coba sini Bagas. Bagas in frame, belum mandi. Cuma tangan doang. Ini dia guys, gold play buttonnya, reward untuk aku yang udah mencapai 1 juta subscriber. Terharu banget guys. Dan akhirnya gitu ya. Sebelum aku buka, aku mau cerita. Jadi kemarin itu aku pas banget aku menyentuh angka 1 juta subscriber, aku itu coba untuk mengajukan gold play button ini. Terus udah gitu aku ngirim email ke support kreator apa gitulah pokoknya. Terus udah gitu nggak dibales sih, cuman kayak nggak ada kelanjutannya gitu loh. Terus aku nunggu, aku pikir oh mungkin karena koronce kali ya gitu kan. Jadi ya udah deh aku dukung. Tapi setelah berbulan-bulan kok ini nggak datang juga, kan sayang banget kan Beb gitu. Sedangkan ini udah 1,2 juta gitu kan. Terus akhirnya aku sempet tanya-tanya tuh sama teman-teman, dan akhirnya kata teman, yaudah deh coba ke alamat yang ini satu lagi. Terus udah gitu aku bisa tuh coba kontekan atau kayak chatting gitu sama customer service-nya. Ternyata email yang selama ini, alamat email yang selama ini aku kirim itu alamat email yang udah nggak dipakai gitu loh. Jadi setiap email yang masuk ke situ itu akan jadi spam, yang mana nggak akan kebaca dan nggak akan dibales. Wah, sakit dong hati aku. Jadi memang selama ini berbulan-bulan itu tidak ada hasilnya gitu kan. Terus akhirnya aku coba untuk nanyakan, jadi gimana dong nih, aku udah 1 juta subscriber, coba deh dicek gitu. Dan akhirnya mereka ngecek YouTube aku dan katanya, oh ya YouTube kamu sudah layak dapat gold play button gitu kan, dari segi angka dan juga dari segi kontennya gitu kan. Terus udah gitu akhirnya dikasih tahu tuh caranya, harus begini, dan setelah 2 minggu menunggu akhirnya datang juga gold play buttonnya. Gila kali ya, sepi banget. Gitu. Udah. Satu lagi. Yes, dan sekarang kita mau buka perlahan-lahan karena ini gold play button bukan hanya sekedar reward, tapi juga sebuah pencapaian yang bisa dicapai menggunakan usaha yang keras dan juga kerja keras dan juga air mata guys. Wah, hitam. Jadi black play button mampus. Tada! Play buttonnya ini agak berat ya. Yuk, hati-hati yuk. Gas, tolong dong. Bagas in frame. Ini dia gold play buttonnya. Ini ada apa lagi? Juga. Oh iya, ini adalah surat juga nih dari YouTube-nya. You did it! 1 mission, 1 channel, and 1 more thing, 1 million subscribers. Congratulations! And then ini dia gold play button. Selama ini kita tunggu-tunggu. Girl! Coba mana tepuk tangan deh guys! Yuhu! Itu kayak suara kentut begitu. Present to Vina
channel fan, one and only, for passing 1 million subscribers. Oh, cantik banget ya ampun. Lebih besar dan juga lebih berat daripada silver play button. Iyalah, karena semakin tinggi juga semakin besar pula kan usahanya untuk mencapai 1 juta subscriber, dan juga makin berat juga pengorbanan dan perjuangannya, ya kan? Nah, setelah ini aku sih berharap kedepannya ini bakal bisa jadi motivasi untuk aku dan tim supaya bisa tetap menghibur kalian, memberikan konten-konten yang terbaik dan berkualitas untuk kalian, gak kaleng-kaleng, gak kacang-kacangan, ya kan? Dan semoga kalian juga tetap betah di channel aku setiap hari Selasa dan setiap hari-hari yang lainnya. Setiap aku upload video tonton, gila kalian, mau vlog mau apa tuh tonton, terus cuma parodinya doang ditonton, ditonton dong Bagas, gila, ini Bagas nggak pernah nonton video gue nih, gila deh. Oke deh, nah kita simpan dulu ini, finally guys, ini cantik sekali, mau di screenshot. Kenapa gue yang bingung ya? Oke girl, nah abis ini kita mau Q&A. Udah lama banget kan, terakhir kali aku ngadain Q&A itu di saat pencapaian 100.000 subscriber. Dan sekarang 1 juta subscriber, of course kita harus Q&A lagi. Dan aku udah siapin atau sudah menampung banyak pertanyaan dari teman-teman semua nih. Alright, let's go. Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke Q&A. Karena kemarin aku udah sempet posting di Instagram buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan buat aku, dipersilakan, karena jawabannya akan aku jawab di YouTube aku. Dan ini dia pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ini banyak banget ya, mohon maaf ini saya gimana baca ini, bisa-bisa 1 jam ini durasi. Pertanyaan pertama adalah dari @sheni_ms. Pertanyaannya, kenapa memutuskan untuk membuat parodi India, tidak parodi yang lain? Karena aku senang India dari kecil, dan nari-nari India kan memang udah jadi bagian dari pekerjaan aku juga. Jadi ya senang aja gitu, kenapa enggak. Lanjut dari @really_hfdj Devgan. Selain Kamli, selain Kamli, cover mana sih yang paling susah atau struggle banget menurut aku? Selain Kamli sama Dola yang paling struggle itu apa ya guys ya? Yang paling susah? Apa ya? Kalau Chasma susah ya? Susah di accept sih, karena propertinya banyak. Oke, ya mungkin bisa dibilang kalau Chasma. Tapi kalau buat aku itu paling susah adalah Jivan Wijanijana. 2 kota. Oh iya. Iya kan, Jakarta Sukabumi, terus udah gitu bikin 3 hari. Iya. Banyak banget perjuangannya, udah nyasar dulu lah, apalah segala macem. Terus udah gitu, apalagi ya? Sebenarnya setiap video pasti ada keluh kesah tersendiri, ada cerita tersendiri. Cuman memang yang Jivan Wijanijana itu lumayan capek gitu, karena memang 2 kota kan syutingnya. Bolak-balik lagi em. Dari Murtika_06, Kavina, kenapa parodiin lagu Indianya kebanyakan yang lama dan gak terkenal? Kenapa bukan yang baru? Oke, kenapa parodiin yang video lama? Karena video lama itu jauh lebih mudah diparodiin dibanding video baru, karena tekniknya aja udah sangat-sangat berbeda. Contoh gini, kalau misalkan video jadul-jadul itu dia pengambilan gambarnya cukup bisa satu kamera tuh udah bisa gitu loh. Jadi 1 adegan 1 kamera, 1 adegan 1 angle. Nah, kalau misalkan video zaman sekarang itu tuh kalian lihat sendiri perpindahan scene-nya tuh, perpindahan kamera setiap detik tuh kayaknya gitu, ganti-ganti mulu. Contoh kayak Kamli sama Kala Chasma. Kala Chasma aja untuk durasi 3 menit itu kita bikin hampir 12 jam ya. Iya. 12-14 jam gitu. Itu untuk durasi 3 menit. Karena 1 adegan aja itu angle kameranya itu bisa 6, tau nggak? Terus belum editingnya tuh kayak kecil-kecil banget, karena
dia tuh perpindahan tuh cepet tek 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 gitu, dan itulah yang makan waktu. Dari proses editing makan waktu, proses syuting juga makan waktu gitu. Tapi kalau misalkan video zaman dulu, satu adegan itu satu angle, dan itu prosesnya akan jauh lebih cepat dari mulai editing sama syutingnya. Terus kameranya pun tidak membutuhkan kamera yang banyak. Dan juga biasanya lagu-lagu lama itu punya lebih punya banyak pasar atau lebih punya banyak penggemar dibanding India zaman sekarang. Jadi seperti itu alasannya gitu. Kak Vina mana nih? Dari Vina Lovers, Vina Fan Lovers _ Medan. Satu orang yang setia mensupport Vina sampai sekarang adalah Bagas. Oh, Bagas. Yes, karena dia dari awal yang benar-benar dari Tina Quintana ya, guys. Apa dari Saki-Saki? Dari Saki-Saki yang aku memang belum siapa-siapa, belum jadi apa-apa. Mungkin dia juga masih ngelihat gue kayak mak-mak keganjenan gitu, joget-joget gitu kan ya. Terus sampai sekarang dia nemenin aku selalu setia ngedengerin keluh kesah aku, dengerin cerita aku. Terus udah gitu juga selalu ada di setiap aku senang dan sedih, susah, dan pokoknya suka dukanya, pokoknya Bagas deh yang tahu perjalanannya. Pokoknya I love you Bagas. Oh. Jadi langsung. Terus tapi setelah Bagas pasti ada lagi yang lainnya. Cuman memang Bagas itu memang saksi hidup aku dari awal banget parodi sampai sekarang. Gitu guys. It's me _ Lisi. Apa yang membuat Kak Vina selalu konsisten dan semangat dalam setiap video kakak? Apa yang bikin konsisten ya sebenarnya karena support dari kalian juga sih ya gitu kan. Terus udah gitu aku senang dapat apresiasi yang sangat baik dari kalian. Terus udah gitu juga dapat support yang luar biasa dari kalian. Jadi itu pun jadi penyemangat aku untuk selalu bisa konsisten dalam setiap videonya gitu guys. Dari @Dini Oktaviani, tanggapan kalau ada yang bandingin Vina dan parodi lain. Nggak apa-apa, itu wajar, karena yang yang bikin parodi kan bukan cuma aku, tapi banyak sekali kreator parodi India di Indonesia. Jadi kalau misalkan hanya sekedar bandingin A, B, C, D, E, F, G, itu hal yang wajar dan aku nggak pernah ambil pusing soal itu gitu. Di @ida_mahana 104, suka cemburu nggak sih suami kalau misalkan ada adegan hot atau romantis saat bikin parodi? Alhamdulillahnya enggak, karena dia sangat tahu pekerjaan aku dan aku juga sangat terbuka sama dia, apa yang aku lakukan, apa yang aku rencanakan gitu. Jadi dia sih sama sekali nggak keberatan, dan semua yang aku posting pasti sudah atas persetujuan dia, jadi aman. Dari @Nur.Triwanto, aku mau nanya apakah seorang talent inti nggak boleh collab sama channel lain? Sebenarnya boleh-boleh aja, asalkan harus sepengetahuan aku dan juga memang ada beberapa prosedur yang harus dijalankan gitu. Karena supaya sama-sama enak ke depannya gitu loh. Jadi harus dibicarakan baik-baik, harus dibicarakan secara matang, dirancang secara benar gitu loh. Jadi jangan main asal let's go gitu. Jadi harus ada prosedurnya seperti itu. Apakah Vina merasa jenuh? Dari @fatra_26, apakah Vina pernah merasa jenuh dan ingin berhenti bikin parodi? Yes, pernah dong, of course. Pernah merasa jenuh, pernah ingin berhenti. Tapi di saat aku ingin berhenti, aku coba lagi lihat ke belakang. Aku lihat lagi udah sejauh mana aku melangkah, udah berapa banyak yang aku dapatkan, udah udah sejauh mana gitu kan, dan udah sebanyak apa pencapaian yang aku dapat lewat parodi ini. Jadi kalau misalkan harus ditinggalkan begitu aja hanya karena alasan jenuh, itu bener-bener hal yang bodoh. Makanya itu yang selalu bikin aku kayak oke, Vina, kamu pasti bisa gitu. @EKJS Vinaidrus, Vin jelasin awal dapet centang biru sejak kapan, karena ada fitnah kamu beli centang biru. Centang biru aja dibeli, aduh boros amat sih, buang-buang duit.
Apa sih awal dapet centang biru itu di saat aku lagi viral Boleh Curia gitu. Awalnya aku sempat ngajuin centang biru itu sebelum viral Boleh Curia tapi nggak dapet. Terus setelah itu pas waktu viral Boleh Curia, aku banyak teman-teman yang coba ajuin lagi karena sekarang lagi rame gitu kan. Dan pas aku ngajuin lagi malam aku ngajuin iseng-iseng, besok paginya langsung centang biru kayak gitu ceritanya. Sesimpel itu sih. Jadi dan kalian kalau misalkan mau tahu apa syaratnya centang biru, kalian bisa Google aja. Syaratnya itu kayak harus punya banyak deh pokoknya, lihat aja deh di YouTube di Google syaratnya apa aja untuk dapat centang biru dan apakah menurut kalian apakah aku sudah masuk kriterianya mereka gitu, sampai mereka juga kasih centang biru itu untuk aku gitu. Tapi sesimpel itu sih prosesnya, nggak yang gimana. Jadi soal masalah beli centang biru itu salah ya guys, itu fitnah. Karena daripada uangnya buat beli centang biru, mendingan buat beli susu. Dari nur.nj89, kalau kostum parodi untuk talent yang nyiapin final atau talent itu sendiri. Jadi aku selalu tanya sama talent, kamu punya baju apa? Misalkan gini, aku ngajuin lagu nih, kamu mau nggak lagu ini gitu. Dia bilang oke, kamu lihat baju apa aja yang kamu nggak punya gitu. Nanti sama mereka di screenshot baju apa aja yang mereka nggak punya, dikirim ke aku, nanti aku yang mencari gitu. Dan jadinya aku tidak pernah memberatkan mereka masalah kostum gitu. Masa iya sih aku yang udah minta tolong ke mereka juga yang harus keluar duit banyak buat kostum, kan gak mungkin. Jadi otomatis aku yang nyediain. Tapi kalau misalkan mereka udah punya nih, contoh kaos putih polos gitu kan, terus udah gitu kayak jaket mereka udah punya nih gitu kan, ya udah nggak apa-apa bawa aja gitu. Tapi kalau misalkan mereka nggak punya, mereka nggak perlu beli, biarin aku aja yang beli, seperti itu. Dari @Katrina_, gimana caranya biar orang nggak bosan lihat parodi Kavina? Berubah-berubah genrenya, kayak misalkan nggak dance terus, tapi berubah-berubah, kadang dance, kadang romance, kadang lucu. Terus udah gitu juga pemilihan karakternya juga ganti-ganti, kadang jadi Rani, kadang jadi Kajol, kadang jadi Kareena Kapoor, kadang jadi Karisma Kapoor, dan juga talentnya pun harus ganti-ganti kayak gitu. Makanya dari awal banget aku bikin video pasti aku sudah kolaborasi itu sama banyak sekali orang. Biar selalu fresh, biar selalu ada pembaruan, biar selalu ada hal yang baru, biar selalu ada idola baru kayak gitu. Karena kalau aku ya udah, aku pengen sukses tapi aku nggak mau sukses sendiri. Siapa yang mau sukses bareng aku? Ayo aku tarik, aku bantu. Tapi kadang pas udah sukses mereka lupa sama aku. Ditinggalin deh gitu. Emang suka gitu lah, wajar. Iya kan, jadi kadang suka ngerasa banyak, aduh gue udah banyak fans sekarang, aduh gue udah punya ini begini. Dia nggak tahu fans dia fans gue juga. Dari Rahmawati Rizky, gimana cara menghadapi huru-hara di luar sana? Karena kelihatannya Kavina ada ayam aja. Gimana ya? Tidak menggubris. Jadi apa ya? Sebenarnya aku orang yang paling santai dalam menghadapi sesuatu gitu kan. Aku bukan tipe orang yang meledak-ledak gitu. Dan kalau misalkan aku mau bertindak, aku tuh pasti pikir 1000 kali karena aku mikirin baik dan buruknya gitu. Jadi kalau misalkan mau ada huru-hara, ya udahlah ya gitu. Maksudnya aku nggak pernah ambil pusing dan aku nggak pernah ambil itu serius karena masih banyak hal yang harus aku pikirin. Daripada aku mikirin huru-hara di luar sana omongan, oh Vina begini, Vina begitu, Vina begini, mendingan aku mikirin minggu depan lagu apa ya? Ini kostum buat lagu ini udah belum sih? Kita bikin vlog apa ya? Sih, itu jauh lebih produktif dan itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar memikirkan omongan-omongan orang yang belum tentu ada kebenarannya gitu loh. Dan itu juga kalau kita berusaha terus-terusan klarifikasi juga apa yang kita dapat gitu loh, kayak itu nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada ujungnya kayak gitu. Jadi santai aja kali.
Tawain aja di mobil. Ketawain aja di mobil. Dari nih, ada rencana buat collab sama Kaneli, Ria Praka, atau sama Parodin yang lain? Pastinya ada, pastinya aku pengen banget. Cuman memang Mereka jauh-jauh ya, Mbak? Iya, itu pertama, mereka jauh-jauh. Terus udah gitu, kalau misalkan apa ya sama cewek, itu biasanya lagunya tuh susah-susah gitu loh. Kayak contoh Dola itu kan susah banget kan gitu. Terus udah gitu kayak Pia-Pia, siapa lagi sih sama cewek? Itu kan butuh banyak nggak ada dong. Pia-Pia butuh banyak dancer, butuh banyak persiapannya tuh luar biasa banyak gitu. Jadi aku belum sempet untuk persiapin itu sih gitu. Kalau misalkan duet sama cowok itu kan kayak lagu apa aja bisa gitu kan, banyak banget lagunya. Tapi kalau misalkan lagu cewek sama cewek itu kalian bisa cek aja di YouTube, itu kebanyakan lagunya tuh susah-susah. Entah itu dancernya banyak, entah itu kostumnya banyak, entah itu setnya yang sangat megah gitu. Jadi riweh gitu. Jadi ya begitu sih, belum dapat momen yang pas gitu. Dari @prilly210499, kalau bikin parodi kesulitan menghadapi talent Kavina apa? Menghadapi talent enggak sih, sebenarnya enggak sulit, karena mereka udah tahu karakter aku kalau di lokasi tuh pasti serius gitu kan. Kecuali sama Aical ya. Aical aduh nggak tahu deh, kalau di lokasi ngelawak mulu. Gue lagi ngomel-ngomel aja dia mau ngelawak mulu. Udah nggak mempan dia karena omelan gue. Ngoceh sedikit, dianya malah ngelawak, kan jadi ketawa lagi. Tapi hal yang sulit itu biasanya schedule sama jadwal, itu luar biasa. Schedule sama jadwal sama aja. Sama ya, ya mohon maaf. Itu bahasa Indonesia bahasa Inggris. Iya, jadi itu sih jadwal. Itu yang paling susah banget. Kadang suka yang kayak, aduh gimana ya, karena balik lagi kita nggak bisa menuntut mereka untuk menjadikan parodi ini sebagai pekerjaan utama gitu kan. Mereka punya pekerjaan sendiri, mereka punya kesibukan sendiri. Jadi aku pasti kayak selalu nanya gitu dan ngajak mereka itu kalau misalkan mereka bener-bener nggak punya kesibukan apapun kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya karena parodi mereka sampai izin libur kerja. Nah aku nggak mau kayak gitu. Aku tuh bener-bener nggak mau mengganggu pekerjaan utama mereka. Aku pengennya kapan kamu bener-bener libur, bener-bener nggak ada kesibukan dan nggak ada kegiatan lain, di saat itu baru kita bikin parodi seperti itu. Makanya kadang ada yang suka libur bisa nyampe sebulan, 2 bulan gitu, karena ya kegiatan mereka pun banyak seperti itu. Dari @cheese9, paling dapat chemistry-nya sama siapa Kak di antara semua talent? Semua talent yang aku pilih untuk masuk ke dalam channel aku itu aku yakin dan aku percaya mereka adalah orang-orang yang berbakat dan orang-orang hebat. Jadi dengan siapapun aku bekerja atau bermain parodi, mereka pasti udah punya cita rasanya mereka sendiri, udah punya taste-nya mereka sendiri, udah punya ciri khasnya mereka sendiri, yang mana itu akan jadi warna baru untuk video aku gitu loh. Jadi menurut aku semua talent punya keunikan sendiri dan punya kekuatan chemistry tersendiri gitu. Dari Indri Sriyayuni, Vina beda berapa tahun sama suami, terus nikah pas umur berapa? Beda umur sekitar 10 tahunan, terus nikah pas umur 20. Dan sekarang aku udah 25 tahun. Apa lo? Muda banget dong kawin. Iya dong, kawin muda gue. Dari @naraya_na_Kavina, suruh tim viral baik lagi dong ke IG lewat YouTube. Cus, tim viral baik lagi. Agung, di mana Anda? Semuanya kangen sama kamu. Kavina dari @hi.karin_. Kavina pertama kali buat parodi India, gimana sih rasanya? Rasanya itu anjing banget. Rasanya pasti ada kebanggaan tersendiri, terus kayak anjir kok boleh juga gitu. Terus udah gitu responnya juga bagus, jadi ya udahlah, keren best. Apalagi kan Bagas yang ngambil syutingnya, jadi makin keren. Dari @chanberju.hrx.fans, apa yang terjadi antara My Queen dan Chanberju karena banyak huru-hara antar fans? Apa yang terjadi? Sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Yang aku tahu dia minta sama aku untuk vakum sementara waktu dan belum tahu sampai kapan.
Jadi ya sudah, tapi ternyata dia nggak benar-benar vakum, dia bersama orang lain, jadi aku tidak tahu. Tapi ya udah nggak apa. Apa namanya, aku sih ya udahlah ya gitu kan, orang punya pilihan hidupnya sendiri, dan mungkin dia juga mau mencoba hal yang baru, udah bosan kali ya dapat terlalu banyak perhatian di channel aku gitu. Jadi mungkin dia ingin mengurangi tekanan fans kali. Kalau di video aku kan, kalau video sekalinya bikin video yang komentar tuh ribuan gitu kan, mungkin dia pusing kali ya. And at Feby Dewi, pernah ada penyesalan nggak kak udah nikah dikatain selingkuh mulu? Ya enggak lah, gila aja, masa gue nikah nyesel sih, ada gila-gilanya juga kau. Enggak lah ya, apa namanya, dikatain selingkuh ya, kalau misalkan orang sudah berasumsi seperti itu, berarti aku dan pasangan parodi aku sudah berhasil memerankan atau membangun chemistry yang luar biasa di layar kaca. Wah, di layar kaca, layar HP kali ya. Di layar handphone gitu kan. Jadi apa ya? Ya udah sih, itu hal yang wajar. Kalau misalkan kalian tidak merasakan ada sesuatu atau ada getaran cinta antara aku dan talent aku, itu tandanya chemistry aku dan talent aku itu tidak berhasil, guys. Gimana sih? Dari Ajrin Koirina, kesan pesan ketemu sama Ferdiansyah dulu kak, dan chat pertama waktu hubungan gimana? Kesan-kesannya dia anaknya lucu, baik juga, dan dia punya bakat yang luar biasa. Terus udah gitu juga pas awal chat itu dia ada cerita lucu. Jadi aku pertama kali kenal dia itu dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus dia chat aku DM, assalamualaikum, aku juga waalaikumsalam gitu. Terus udah gitu dia sih bilangnya katanya dia ngechat lagi, tapi aku ngerit aja. Tapi setahu aku nggak ada chat abis itu, hanya sekedar waalaikumsalam udah gitu selesai gitu. Terus udah gitu makanya katanya sejak itu dia nggak pernah hubungin. Tapi beberapa tahun kemudian apa namanya, aku lagi cari-cari talent, lagi nge-review beberapa talent parodian gitu kan. Terus aku dan tim berdiskusi, setelah berdiskusi panjang aku memutuskan, oh ini kayaknya Ferdian bagus nih, masuk nih kriteria atau karakternya nih untuk lagu yang ingin kita bawakan gitu. Habis itu yaudah kita kontak Ferdiansyah, ternyata dianya bersedia untuk datang, dan udah deh jadinya datang deh ke sini gitu. Dan banyak juga yang nanya mau jadiin Ferdian talent inti apa enggak. Sebenarnya udah ada obrolan ke arah situ, dan dia sendiri pengen, katanya ayo nggak apa-apa mau jadi talent inti aku. Cuman karena Ferdiannya masih sekolah, jadi untuk sekarang ini belum bisa guys. Jadi kita harus tunggu dulu sampai dia lulus sekolah, baru dia bisa pindah ke Jakarta gitu. Kalau sekarang ini paling ya udah collab 1-2 lagu, abis itu pulang lagi ke Medan seperti itu. Nanti kalau pas dia liburan sekolah lagi, baru kita tarik lagi ke sini gitu. Udah deh, nggak ada yang seru kan yang dibahas hari ini, jadi ya udah deh, banyak banget nih pertanyaan hari ini, dan pertanyaannya berbobot semua dan mengundang kejulitan semua ya hari ini. Oke, aku rasa udah cukup buat hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah kirim pertanyaan untuk aku. Semoga pertanyaan dari aku bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikutin terus channel YouTube aku. Jangan lupa juga like, share, and subscribe. Oke? And see you next time. Bye-bye. Salam totalitas tanpa batas.